Di lereng Gunung Argawana, seorang pemuda bernama Ardika, murid arkeolog muda, menemukan sebuah batu pipih kuno saat melakukan survei tanah. Batu itu aneh, tidak seperti batu alam lain. Permukaannya halus, dengan ukiran kecil berbentuk garis menyerupai ekor naga. Ketika Ardika menyentuhnya, ia mendengar bisikan samar, "Amukti, Palapa." Ardika terkejut. Ia tahu kata itu. Itu adalah sumpah terkenal dari Mahapatih Gajah Mada. Namun siapa yang membisikkan? Dan kenapa bisa muncul dari benda mati? Ardika mulai merasa bahwa penemuan ini bukan kebetulan, melainkan panggilan. Setelah membawa batu itu ke laboratorium kecilnya, Ardika memeriksa ukiran tersebut dengan teknologi pemindaian cahaya. Hasilnya mengejutkan. Ukiran itu bukan sekadar pola, melainkan bagian dari peta yang menuju sebuah lokasi tersembunyi di dalam hutan Argawana. Guru Ardika, Profesor Seta, terpana. Jika ini benar, berarti kita menemukan salah satu petunjuk menuju pusaka Gajah Mada yang hilang sejak Majapahit runtuh. Menurut legenda, Gajah Mada memiliki 3 pusaka. 1. Keris Surya Wijaya, keris cahaya penuntun 2. Tombak Kresna Raga, tombak pengatur energi 3. Batu Palapa, pusaka terakhir yang tidak pernah ditemukan konon. Batu Palapa dapat membuka atau menutup kekuatan yang tersembunyi di bumi Nusantara. Ardika merasa dirinya berada di awal petualangan besar. Namun ia belum tahu bahwa ada pihak lain yang mengincar pusaka yang sama. Perjalanan dimulai. Ardika, Profesor Seta, dan 3 rekannya menyusuri hutan Argawana berdasarkan peta di batu tersebut. Namun semakin mereka masuk, semakin aneh suasananya. Pepohonan seolah bergerak, awan mengikuti langkah mereka, dan suara gamelan samar terdengar entah dari mana. Di tengah perjalanan, mereka melihat sosok tua berpakaian putih duduk di atas batu besar. Ia tersenyum. "Sampeyan-sampeyan iki golek apa?" Ardika mencoba menjelaskan tentang peta dan pusaka Gajah Mada. Orang tua itu tertawa pelan. Hati-hati. Sing dijaga ora mung benda, tapi sejarah. Ora kabeh kudu digoleki." Saat Ardika berkedip, orang tua itu menghilang tanpa jejak. Profesor Seta berkata, "Dia bukan manusia biasa. Itu pasti penjaga pusaka." Ardika mulai menyadari. Pusaka bukan hanya harta, tetapi cobaan. Setelah melewati jurang, gua sempit, dan sungai bawah tanah, mereka tiba di ruang besar di dalam perut Gunung Argawana. Bangunan batu bergaya Majapahit berdiri megah. Di tengah ruangan terdapat kotak batu besar dengan ukiran Gajah Mada. Ketika Ardika mendekat, kotak itu bersinar. Batu pipih yang ia temukan mulai bergetar. Kotak tersebut membuka secara perlahan, memperlihatkan batu Palapa, pusaka terakhir yang hilang. Batu itu memancarkan cahaya keemasan. Namun sebelum mereka sempat mengambilnya, datang sekelompok orang bersenjata, pemburu harta karun yang sudah mengikuti jejak mereka. "Serahkan pusaka itu," teriak pemimpinnya. Ruang itu mulai bergetar. Ukiran di dinding menyala. Udara menjadi panas. Batu Palapa ternyata bereaksi terhadap ketamakan. Ardika menjerit, "Kalau kalian menyentuhnya dengan niat buruk, gunung ini bisa runtuh." Namun terlambat. Salah satu dari mereka berusaha merebutnya. Ketika tangan orang itu menyentuh batu Palapa, cahaya besar meledak, menelan seluruh ruangan. Semua orang jatuh tersungkur. Namun Ardika tetap berdiri, cahaya emas melingkari tubuhnya. Di hadapannya muncul bayangan raksasa seorang lelaki berbaju perang Majapahit, Gajah Mada. Suaranya bergema, "Pusaka ini bukan untuk memerintah, bukan untuk memperkaya, tetapi untuk menjaga persatuan." Ia menatap Ardika. "Kau yang terpilih, jagalah warisan ini. Jangan biarkan ketamakan merusak bumi Nusantara." Cahaya meredup. Para pemburu harta pingsan.
batu palapa masuk ke tangan Ardika dan menghilang menjadi cahaya yang menyatu dengan tubuhnya. Profesor Seta terkejut. "Ardika, kau adalah penjaga baru pusaka itu." Ardika hanya terdiam. Ia merasa berat, namun juga terpanggil. Sejak hari itu, ia menjadi penerus Palapa, penjaga warisan terakhir Gajah Mada. Bukan untuk kekuasaan, tapi untuk memastikan Nusantara tetap damai.